Jadi kesimpulannya, pertemuan karena Allah, berjalan untuk saling memahami. Proses saling memahami itu pun adalah ibadah. Makanya ibadah yang paling besar bukan tahajud, ibadah yang paling besar bukan haji, ibadah paling besar bukan jihad, ibadah yang paling besar adalah sabar. Tapi jangan gara-gara ini nggak sholat. Kau nggak sholat, sabar Pak Ustaz. Tetap sholat, tetap baca Quran, tetap berzikir. Pada akhirnya nanti kita sampai pada stasiunnya, apakah kita dulu atau pasangan dulu. Setelah itu nanti kita akan berjumpa di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli rendang. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan siang. Apa kabar semuanya? Kumaha? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena ketemu lalu berjodoh atau karena ada jodoh lalu ketemu? Memang jam-jam segini ini susah mikir memang. Saya ulang lagi ya. Karena ketemu lalu berjodoh atau karena ada jodoh lah maka ketemu. Oke. Karena ada jodoh lah maka bertemu. Kenapa yang dipakai penggalan yang kedua? Karena kalau ketemu berjodoh, berapa banyak kita ketemu sama orang? Masa ketika ketemu, kamulah jodohku? Enggak. Makanya muncullah ungkapan asam di gunung, garam di laut. Ketemunya di restoran. Orang barat nggak ada mengenal itu Pak Ustadz, itu kan orang kita aja. Kadang kita ini menilai orang barat itu rasional. Nggak ada tuh masalah jodoh-jodoh, takdir-takdir tuh nggak ada itu. Loh, orang barat ada bukunya kok. Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus. Ketemunya di bumi. Artinya apa? Mereka pun meyakini bahwa sebenarnya jodoh itu adalah bagian dari ketetapan Tuhan. Nenek moyang kita sebelum Islam datang, 4 langkah, rezeki, pertemuan, maut. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Bukan kuasa kita, itu kuasa Tuhan. Setelah Islam datang, disebut dia sebagai takdir pertemuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi kakak-kakak AA yang sudah dapat jodoh, ini adalah apa ya? Ya itulah. Jangan sampai kita ini salah jawab. Ini istrinya. Iya. Kok bisa ketemu? Kami ditangkap security. Ini suaminya? Iya. Kalian kok bisa berjodoh? Salah sambung. Bagi yang sudah ketemu, jaga dia, pegang erat kuat, karena Allah yang sudah mempertemukan kalian. Bagi yang belum ketemu, jodohnya ada, cuman belum kelihatan. Makanya muncul istilah kalau jodoh takkan kemana, betul?
tapi saingan di mana-mana. Ustaz Abdul Somad, jodoh saya itu di mana? Ya nggak tahu, kok nanya saya. Ini air minum ini memang sudah jodoh saya. Saya tadi di dalam dibuatkan Ustadz Ozi teh manis, air panas, teh, gula, dia letakkan di depan. Karena gulanya belum dia aduk, saya buka, saya masukkan gulanya. Dan saya aduk sudah, tinggal meminumnya saja. Enggak jadi saya minum. Kenapa? Foto, lupa saya minum. Ada tuh di dalam. Kalau memang enggak jodoh, ternyata jodohnya air mineral. Ini pun kalau enggak minum, enggak ketemu juga nanti jodoh. Bismillah. Saya cuma mau ngasih tahu, walaupun ini sudah jodoh saya, air minum saya, kalau saya tidak berusaha untuk membuka tutupnya, menggerakkan tangan saya, bisakah dia masuk ke mulut saya? Enggak bisa. Kira-kira dari ungkapan-ungkapan ini bisa difahami kan? Dari bunyinya kok macam enggak paham. Nanti Ustadz sampaikan dulu materinya agak setengah jam, 45 menit. Setelah itu nanti baru tanya jawab. Ya, makanya kunci yang pertama bahwa hidup kita ini ada yang ngatur. Dia yang menciptakan saya, dia yang ngatur saya, dia yang ngasih saya rezeki. 3, dia 1, tapi 3 ini ada dalam satu nama. Itulah dia makna 2 huruf, Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabb. Rabb itu bukan air laut yang menguap. Rabb. Maka ketika orang sedang dalam keadaan galau, gundah gulana, susah, maka dia katakan, ya Rabb, Engkau yang menciptakan aku, Engkau yang mengatur rezekiku, Engkau yang memberi aku hidup, ya Rabb. Saya bingung ngelihat orang ateis. Orang ateis itu pun bingung juga nengok saya. Apa yang Ustadz bingungkan? Orang ateis, keluarganya meninggal, terus dia berdoanya kemana? Mau saya buat update status, nanti banyak yang ngejek saya. Saya nggak apa-apa, kawan saya nggak tahan. Kalau saya dalam keadaan susah, saya tinggal mengatakan, ya Rabb, ya Allah, aku yang hidup ini, Engkau yang memberi aku hidup. Aku yang dalam berjalan ke sana kemari, Engkau yang mengatur hidupku. Rezekiku hari ini, Engkau yang memberi aku rezeki. Tapi kita tidak hanya berserah kepada Tuhan, kita tetap ada usaha dan ikhtiar. Ustadz Somad, ya, Ustadz kan punya banyak jamaah. Ya, alhamdulillah. Tolong carikan saya jodoh Pak Ustadz, yang cantik, yang putih, yang tinggi, yang kaya, yang solihah, yang hafal Quran, yang baik, yang gak banyak ngomong, yang gak cerewet, yang bapaknya kaya raya, di ruang ICU, sudah mau meninggal, anak tunggal, semata wayang. Kau pikir aku bodoh? Kalau ada yang macam itu, kenapa aku kasih ke kau? Iya, aku nggak selugu yang kau duga. Tolong nanti tim media sebelum mengupload ini diupdate sedikit ya. Soalnya kalau sampai ke rumah bahaya ini. Jadi keseimbangan antara pengaturan Tuhan, bahwa Allah yang ngatur, dengan usaha yang ada pada diri kita. Allah kasih saya mata untuk melihat, Allah kasih saya telinga untuk mendengar, Allah kasih saya tenaga, Allah kasih saya kemauan, keinginan, kudrat, iradat,
kudrat, kemampuan, iradat, keinginan. Ada orang punya kemampuan tapi nggak ada keinginan. Bawaannya lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Bawaannya mau mati aja. Malaikat maut belum datang dia udah mati duluan. Ini perasaan belum dicabut kok udah mati. Tapi ada orang yang punya kemauan, kemauannya kuat, tapi nggak ada kemampuan. Kita alhamdulillah ada kemampuan dan ada kemauan. Makanya saya nggak pernah mengejek teman saya, kawan saya, sahabat saya, baik yang lajang, yang gadis maupun yang istrinya meninggal atau suaminya meninggal. Nggak pernah saya tanya, kok nggak nikah? Nggak pernah. Jangan ejek di depan orang banyak. Saya selalunya kalau bicara itu 4 mata. Ada yang mau kubicarakan 3 mata. Pertanyaan pertama kalau dia laki-laki, yang saya tanya, kau ada selera nggak nengok perempuan? Nah, itu dulu pertanyaan. Jangan kita kasih, dia nggak mau. Kasih lontong, nggak mau. Kasih soto, nggak mau. Kasih sosis, nggak mau. Rupanya dia vegetarian. Nah, makanya tanya dulu. Jadi saya tanya, kau ada selera sama perempuan? Ada kata dia. Marah dia, tersinggung. Mana orangnya? Ini. Besok kita datang. Besok kita temui dia. Kita temui orang tuanya. Aku nggak berani begitu, begini, begono. Aku yang ngomong, saya bilang. Dulu saya mau membawakan, dulu sebelum viral. Sekarang saya nggak berani. Soalnya kalau sekarang saya membawakan, saya yang dipilihnya. Mohon maaf Bu, Pak, ini ada teman saya rencana mau minang anak Bapak. Terus kalau dia bilang sama Ustadz aja ya katanya. Jadi seimbang antara pengaturan Tuhan, antara adanya kuasa Allah dengan ada usaha dari kita. Ada usaha. Saya antara minum dengan nggak minum itu bisa milih atau nggak milih? Bisa. Kalau saya mau, saya minum. Kalau nggak mau, saya nggak minum. Itu ada pilihan. Antara minum air mineral dengan air teh, ada pilihan nggak? Nggak ada pilihan. Ada kalau panitia mau. Enggak, saya bukan nyindir. Saya cuma mau menjelaskan bahwa hidup ini ada masanya kita bisa memilih dan ada masanya kita nggak bisa memilih. Saya antara bicara dengan berdiri dengan duduk di kursi, bisa milih nggak? Bisa. Kalau saya mau saya berdiri. Kok nggak berdiri? Semua ada saatnya, Besti. Kalau saya mau saya bisa berdiri. Kalau saya mau saya bisa duduk. Itu pilihan. Tapi ada yang nggak bisa memilih. Saya sebagai seorang anak laki-laki yang lahir di Pulau Sumatera menjadi orang Melayu, bisa milih nggak? Nggak bisa. Karena dulu malaikat nggak pernah datang bawa kertas, kau mau jadi orang apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina, D. Dayak, nggak bisa. Maka kita nggak boleh ngejek orang karena sukunya, karena dia nggak bisa milih. Maka dalam hidup ini ada saatnya kita memilih, ada saatnya kita tidak bisa memilih. Yang paling jahat manusia ini adalah dia bisa memilih, tapi dia pura-pura tidak bisa memilih, dan ketika pilihannya salah, dia kambing hitamkan Tuhan. Antara pacaran dengan nikah bisa milih nggak? Bisa. Lalu dengan pilihan yang salah, Allah mengatakan fankihu, menikahlah kamu. Nabi mengatakan tazawwaju, menikahlah kamu. Tapi dia nggak mau. Akhirnya dia pacaran. Langkah pertama selimut tetangga. Langkah kedua cinta satu malam. Langkah ketiga pulang-pulang berbadan dua.
Sudah mulai mati lampu. Dengan penuh kesadaran dia pilih dosa, padahal dia bisa memilih. Lalu kemudian setelah itu dia pun melakukan perbuatan maksiat, dosa dengan penuh kesadaran. Dia bukan nggak sadar. Dan ketika sudah terjadi ditanya orang, kenapa kau buat dosa? Sudah ketetapan Tuhan. Tuhan yang mana, bro? Maka yang ingin saya sampaikan, bahwa hidup ini pilihan. Tapi ada yang saatnya kita bisa memilih, ada yang kita tidak bisa memilih. Menikah itu, ya kita tentukan pilihan kita. Setelah berusaha berdoa, setelah berdoa bertawakal. Setelah bertawakal, ridho. 4 step. Langkah yang pertama, usaha. Ustadz, tolong carikan saya jodoh Pak Ustadz. Kufoto kau ya. Maksudnya Ustadz, mau ku posting di IG. Janganlah Pak Ustadz. Malu Pak Ustadz. Oh kalau gitu gimana? Intern antar grup-grup aja Pak Ustadz. Oke, itu bagian dari usaha. Setelah usaha, doa. Doa. Saya nggak tahu doanya bahasa Arab Pak Ustadz. Nggak usah doa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Jangan kuat-kuat, nanti dengar tetangga sebelah. Setelah doa, tawakal. Tawakal artinya serahkan pada Allah. Setelah diserahkan pada Allah, puncak yang keempat adalah ridho. Ridho bahasa kitanya rela. Rela itu apa ya? Pernah nggak ngelihat mayat waktu dimandikan, diambil tisu, dikorek telinganya, ngelawan atau enggak? Ngelawan. Pernah nggak ngelihat orang dikorek hidungnya, dibersihkan lubang-lubangin jenazah itu, dia nggak ngelawan. Itulah arti ridho. Ridho itu artinya apa? Pasrah menerima keputusan Allah. Tapi, kalau begitu agama Islam ini agama apatis. Kalau begitu tidak ada perlawanan. Ingat dulu, makanya kalau nonton video itu yang full 1 jam. Jangan cuma yang potong TikTok 1 menit. Usaha, doa, tawakal, ridho. Kalau sudah ridho, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah itu ridho. Ridho pasrah menerima. Itu makanya banyak laki-laki sama perempuan sudah menikah itu bawaannya ridho aja. Kayak mayat, nggak ngelawan. Papa, tunggu di sini, aku mau belanja. Ridho mah. Nah, itu dia udah sampai level ridho. Dia sudah usaha, dia sudah doa, dia sudah tawakal, dan puncaknya adalah ridho. Poin yang pertama, bahwa ini dalam pengaturan Allah, tapi kita tetap ada usaha dan ikhtiar. Karena ada orang yang mengatakan kita ini nggak ada usaha. Kita ini sama seperti wayang yang dipermainkan oleh dalang. Ini kelompok aliran sesat. Namanya Jabriyah. Apa namanya? Jabriyah. Jabriyah itu aliran sesat. Sedangkan kita adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah. Kita memang diatur Allah, tapi kita juga punya pilihan untuk berbuat. Setelah kita memilih, kita berusaha, kita berdoa, kita tawakal. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita pun bertemu. Tapi makhluk ini berbeda. Bentuknya beda. Yang satu berjenggot, berkumis, yang satu bersih, klimis. Enggak Pak Ustadz, suami saya klimis juga. Ya itu karena dia cukur. Bentuk fisiknya berbeda, cara ngomongnya juga beda. Yang laki-laki ini tegas, mau ke sana, mana makan, mana kopi. Yang perempuan dengan lemah lembutnya, nyaris tak terdengar. Apakah? Kenapa dibuat Allah berbeda? Supaya bisa bekerja sama.
Jadi tidak bisa laki-laki ini memaksa istrinya mesti sama macam dia. Dan si perempuan ini juga tidak bisa memaksa suaminya mesti sama macam dia. Kita tidak bisa disamakan. Kita hanya bisa memahami perbedaan. Apalagi kalau beda suku. Apalagi kalau beda pulau. Apalagi kalau sampai beda negara. Apalagi kalau beda adat istiadat. Sedangkan satu suku, satu negara aja kadang beda. Apalagi kalau sampai orang Jawa menikah dengan orang Sumatera. Oh, rugi sekali laki-lakinya itu. Dari emas ke tulang. Tapi karena yang menyatukan mereka adalah saling mengerti, saling memahami. Suamimu itu kok kasar kali ngomongnya? Kenapa dia teriak-teriak? Maklum, dia orang Sumatera, pegunungan, anginnya kencang. Dia berusaha untuk dia memahamkan dirinya mudah, tapi memahamkan ibunya, memahamkan ayahnya, memahamkan adiknya. Kata adiknya, kau kakakku, kenapalah kau dapat orang Sumatera itu yang ngomongnya kasar? Dia mulutnya aja kasar, hatinya lebih kasar lagi. Jadi kita ini kadang meyakinkan diri kita mudah, tapi meyakinkan keluarga kita. Tapi kenapa mereka bisa bertahan bersama? Bukan karena laki-laki berubah jadi perempuan, bukan juga karena perempuan berubah jadi laki-laki, tapi karena bisa saling memahami. Pertanyaannya, bisakah laki-laki memahami perempuan? Ada orang yang ngomong, kata dia memahami perempuan itu sama seperti berjalan di tepi pantai. Pertama kali kita jalan di tepi pantai yang tenggelam satu lutut, lalu kita katakan lautan itu ternyata dangkal. Habis itu kita mulai berjalan ke tengah, tenggelam sampai ke pinggang, lalu kita katakan ternyata lautan itu hanya setengah diriku. Sampai akhirnya kita tenggelam di tengah, kita pun nggak tahu laut itu sedalam apa. Apakah mereka yang sudah menikah 20 tahun itu benar-benar mengerti tentang istrinya? Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya berusaha memahami. Suami begitu juga pada istri, istri juga begitu melihat suaminya. Saya Ustadz, sebelum suami saya itu ngomong saya sudah tahu. Kenapa dia bisa memahami? Ya karena berusaha. Dari mulai kenalan pertama, hari kedua, bulan kedua, tahun kedua, berusaha untuk memahami. Kalau suaranya begini berarti mau kopi, kalau suaranya begini berarti mau nasi. Dari intonasi suara saya bisa memahami Pak Ustadz. Dari batuknya aja saya tahu. Nah itu berarti batuk tanggal 29. Dari tatapan matanya bisa saya pahami Pak Ustadz. Kalau matanya begini berarti mau mancing tuh Pak Ustadz. Kalau begini berarti mau touring. Saya posting motor yang nggak dibawa touring 2 bulan akan disita oleh negara. Langsung para rider komen setuju. Kita tidak bisa menyamakan. Sedangkan satu perut, satu ibu, satu rahim beda sifatnya. Satu ayah, satu bahan baku, satu pabrik. Apalagi anak orang. Orang kembar, satu ayahnya, satu emaknya, satu ibunya, satu lambungnya, satu rahimnya, satu gennya, nggak sama sifatnya. Apalagi ini anak orang. Iyalah Pak Ustadz, masa anak monyet? Jadi poin yang kedua adalah kalian sudah dipersatukan Allah dan kita berusaha untuk saling memahami, untuk saling mengerti. Saya dulu ngajar jadi dosen 11 tahun, 2008 sampai resign dari PNS dosen 2019. Mahasiswa itu nggak tahu apa yang ada dalam hati saya, maka saya mesti speak up, ngomong.
Adik-adik mahasiswa, kita ada 16 tatap muka. Pertemuan pertama bagi judul, pertemuan yang kedua presentasi makalah, pertemuan yang ke-8 mid semester, pertemuan yang ke-16 UAS, ujian akhir semester. Kalau sudah dibagi judul, nanti pertemuan kedua kalian presentasi ke depan. Saya tidak mau ada yang datang terlambat lalu ngomong, Ustadz, tadi ketika makalah sudah mau kami print, tiba-tiba datang virus menyerang komputer. Dan ketika kami mau colokkan listrik, pemadaman bergilir. Dan ketika kertas sudah siap, datang hujan lebat, angin puting beliung, bencana tsunami. Saya nggak mau ada drama-drama. Kalau kalian siap makalah, presentasi. Tapi kalau kalian nggak siap makalah, jangan datang. Tapi bahasa saya ke mahasiswa kan nggak bisa begitu ke istri. Jadi bapak ibu, kakak, aa, jangan anggap saya ini ustadz lalu saya di rumah ngomong sama istri saya seperti ini. Enggak. Bukan berarti saya ngomong, ya ayyuhalladzina amanu. Bukan begitu. Ini kita berusaha loh. Berusaha untuk memahami. Apalagi ada batas usia yang panjang, perbedaan pulau, perbedaan suku. Saya tidak mengatakan kita pernah finish selesai. Kalau S1 jelas ujiannya, skripsi. Kalau S2 jelas ujiannya, tesis. Kalau S3 jelas ujiannya, disertasi. Tapi pernikahan ini ujian yang tak pernah henti. Boleh untuk update status nanti. Saya juga sedang berusaha untuk memahami, tapi kita nggak tahu apa yang ada di hatinya, dan dia pun nggak tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita hanya berusaha untuk menebak-nebak, menduga-duga saja. Kenapa dia diam ya? Apa salah dan dosaku? Kadang kita ini laki-laki selalu merasa bersalah. Salahku apa ya? Ngomongku apa salah ya? Bagaimana apa salah ya? Rupanya kita buka lemari, kain di bawah sudah ditarik, tumbang semua yang di atas. Makanya Allah kasih kita lidah. Innal kalama la fil fuadi. Kalimat yang sebenarnya itu berada di dalam. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan lidah untuk mewakili apa yang ada dalam hati. Makanya ngomong. Aku. Kami Pak Ustadz, kalau aku tuh kasar Pak Ustadz. Saya pun kasar Pak Ustadz. Abdi teh, aku hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ke Jawa Barat. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin Kalimantan Selatan. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin Sulawesi Tenggara. Yang di rumah Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kita ngomong jelas, dan insya Allah kalau udah kita jelaskan terima. Aku, saya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, masjid, musola, kantor, bangun tadi pagi, Masjid Al-Ikhlas. Habis itu ke Sukabumi, bahasa Arabnya hubbud dunya. Habis Sukabumi, acara dengan sahabat-sahabat di membangun keluarga sehidup sesurga. Ini yang ketiga. Nanti malam tablik akbar yang keempat. Besok ada 3 acara, habis itu baru pulang. Kalau aku lambat kirim balas WA, jangan curiga. Aku nggak akan selingkuh. Aku ini sudah tua, hitam, kurus, pesek, nggak ada orang mau. Kita yakinkan itu, walaupun banyak yang mau. Kita yakinkan. Baca aja komen-komen di Instagram, di YouTube itu. Jadikan aku yang kedua ya Ustadz. Tapi kita mesti yakinkan. Kita yakinkan, namanya untuk meyakinkan orang. Anggap aja kita sales. Sales Pak Ustadz. Iya, kalau di Medan kan kabel. Kabel Pak Ustadz. Nah, jadi
Kenapa terjadi konflik? Karena salah memahami. Kenapa bisa salah memahami? Maka muncullah istilah salah faham. Kenapa bisa salah faham? Karena nggak ngomong. Tapi kan nggak semua laki-laki bisa ngomong. Memang laki-laki ini jarang ngomong, diam aja, tiba-tiba stroke. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh, insya Allah. Beda sama perempuan. Perempuan itu bisa semua diomonginya. Tahan dia ngomong. Berhenti ngomong, ngemil. Kalau laki-laki kadang diam. Bapak, ibu, cobalah ibu perhatikan suami ibu. Kadang diam aja. Tatapannya kosong. Mulai kemana-mana. Diajak ngobrol nggak nyambung. Coba ibu tanya dia, Pak, ini gejala awalnya gimana? Maka yang perlu dibangun itu adalah saling memahami dengan cara berkomunikasi. Ada orang kalau komunikasi dengan orang ramai, 1000 orang nyantai dia ngomong, 1000 orang nyantai dia ngomong. Tapi kalau ngomong berdua nggak bisa. Itu siapa? Aku. Saya kalau ngomong di depan orang tabligh akbar, insya Allah dengan izin Allah, nggak sombong, nggak angkuh, sanggup saya. Tapi kalau ngomong berdua, saya berat. Jadi Ustadz gimana ngomong sama Ustazah? Saya kirim WA. Apa salahku sayang? Habis itu kirim moji-moji, gambar-gambar itu. Jadi kita memahami diri kita sendiri. Apa kelemahan saya? Halakam ru'un lam ya'rib qadrahu. Celaka orang yang tidak mengerti siapa jati dirinya. Pahami diri sendiri. Siapa yang paling mengerti tentang diri kita? Ya diri kita sendiri. Saya bilang ke istri saya, aku ini macam kain pendek. Kain pendek ditarik ke kepala, kebuka kaki. Ditarik ke kaki, terbuka kepala. Maksudnya aku nggak sempurna. Maka karena aku tidak sempurna, aku pergi ke sana, aku pergi ke sini. Tapi insya Allah 3 hari ini full. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis pun tidak juga untukmu semua. Hari Selasa saya ngajar santri. Baca kitab pagi, saya imam dengan santri. Habis itu zikir doa, habis itu baca tafsir. Hari Rabu baca Riyadus Sholihin di masjid dekat rumah, musola. Habis itu nerima tamu. Tamu jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, tergantung jumlah. Habis itu hari Kamis. Hari Kamis aku sebagai kepala rumah tangga. Hari Kamis besok kita jalan. Mau jalan kemana? Mau jalan ke mall, mau jalan ke gunung, mau jalan ke danau, mau off-road, mau jalan ke sana. Kami nggak percaya sama Ustaz Somad bisa jalan ke sana kemari. Apa nggak ketemu sama orang? Apa orang nggak minta tanda tangan? Apa orang nggak minta foto? Pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai celana jeans, pakai itu pun kalau kita ke mall ada juga yang tanda dari jauh. Dia mendekat, Ustaz Somad ya. Ya kita jawab lagi, mirip. Apa susahnya? Kapan lagi kita membahagiakan istri? Kita gendong. Kalau saya lagi di Bandung, kemarin Bandung, habis Bandung ke Bogor, di Jawa Barat ini, dikawal TNI, Polri, Satpol PP, Panser, Kokam, security, semua ngawal, disetir, ada yang nyupir. Tapi kalau hari Kamis, ya jadilah kita sebagai kepala rumah tangga. Saya nyetir sendiri. Pergi ke pasar bawa istri belanja. Dia pergi ke pasar, saya nunggu di parkir. Jadi penderitaan kalian kurasakan juga. Jangan kalian sangka kalian aja laki-laki yang penuh dengan penantian itu. Berapa kali kita menantikan, menunggu dia lagi untuk menyatakan setuju dan tidak. Sekarang menunggu dia lagi selesai belanja. Dan perempuan itu kalau belanja nggak sama laki-laki.
Laki-laki nyari apa dia? Nyari pisau cukur, masuk, ambil, bayar, selesai. Perempuan enggak, ke sana kemari, ke sana kemari. Habis itu dia masuk, lupa apa yang dibeli. Tapi karena kita udah kenal, ya kita maklum aja. Namanya juga berusaha untuk memahami. Perempuan juga begitu. Kalau dia sudah paham dengan suaminya, mana tadi kunci? Mana? Laki-laki itu nyari pakai mulut. Padahal ada kunci di situ. Mana potong kuku? Mana sepatu? Mana kaos kaki? Laki-laki nyari pakai mulut, enggak pakai mata. Tapi karena udah sering, dia pasti senyum aja. Nanti ketemu sendiri. Sesuatu yang mungkin menjengkelkan, tapi malah jadi hiburan. Ini dari senyumnya kayaknya pengalaman ini. Nah, jadi sebetulnya ini adalah dua manusia yang berbeda, lalu kemudian mereka sedang mencari titik-titik temu untuk saling memahami, karena mereka ingin bersama di surga nanti insya Allah. Dalam masalah pendidikan anak, yang suami mengatakan anak kita ini nanti kena narkoba, kena sabu-sabu, kena pil anjing gila, kena handphone, kena gadget, dia mesti masuk pondok sesuai dengan ceramah Ustaz Somad. Kata Ustaz Somad, lebih baik meleleh air mata sekarang daripada 20 tahun lagi kita menyesal. Masukkan pondok. Tapi kan nggak sama pikirannya. Kata istrinya, enak aja kau pakai dalil Ustaz Somad. Memangnya Ustaz Somad pernah mengandung? Memangnya Ustaz Somad kau itu pernah melahirkan? Memangnya dia pernah meregang nyawa sobek kulitnya? Memangnya dia pernah menyusukan? Kalau kau mau ikut Ustaz Somad, tidur kau sama Ustaz Somad. Saling memahami. Disitulah nanti teruji bagaimana hebatnya bapak merayu. Dulu kenapa bapak bisa meyakinkan dia untuk jadi istri bapak? Apa sudah hilang peletnya sekarang? Yakinkan juga lah dia sekarang. Ternyata merayu setelah menikah, menggombal setelah menikah jauh lebih susah daripada meyakinkan dia dulu, Pak Ustadz. Begitulah pengakuan dari saya. Ini sebetulnya mewakili laki-laki yang, nah, dari mulai komunikasi, belanja, rumah, segala macam. Perempuan itu menunjukkan dirinya tidak berdaya. AA angkat tabung gas, AA air galon, AA token. Padahal ketika suaminya nggak ada, 2 tabung tuh bisa diangkatnya. Suaminya ngecek pakai CCTV, dia dan 2 tabung diangkatnya. Jadi sebenarnya dia bukan lemah, dia ingin diperhatikan. Betul Kak? Lihat, itu ungkapan suara yang paling jujur di atas dunia. Dia sebenarnya ingin diperhatikan. Masalahnya laki-laki ini menurut dia perhatian itu bisa diwakili oleh benda. Aku kan sudah kasih uang, aku kan sudah kasih mobil, aku kan sudah kasih rumah, aku kan sudah kasih cincin. Padahal perempuan merindukan kata-kata yang susahlah diungkapkan dengan kata-kata. Sahabat saya, konsultan pernikahan, mendengarkan curhat seorang perempuan yang sudah dibelikan suaminya mobil 3. 1 mobil pick up untuk belanja, 1 mobil city car untuk jalan dalam kota, 1 mobil van untuk jalan luar kota. Menurut suaminya, aku sudah sayang secara sempurna, tapi yang dirindukan istrinya bukan itu. Kenapa terjadi apa yang terjadi? Kata istrinya, dia tidak pernah bertanya kepadaku, kau mau makan apa siang ini dan di rumah makan mana. Mobil ada, rumah ada, uang ada, tabungan ada. Tapi yang dirindukannya adalah mau makan apa siang ini sayang. Ketika dia sedang merindukan kata-kata itu, tiba-tiba datang WhatsApp dari teman SMA-nya.
kamu masih ingat makanan yang dulu? Terjadilah apa yang terjadi. Maka laki-laki jangan pelit, jangan bakhil, bukan masalah uang, masalah kata-kata. Latihan. Minta bantuan sama AI. Coba nanti pulang dari sini tanya, AI, seandainya kau jadi perempuan, apakah kata-kata yang kau rindukan? Tanya sama AI, nggak apa-apa berguru sama AI. Nanti pulang dari sini, ketuk pintu. Itu pintu kan nggak dikunci, kamu kan udah tahu pintu nggak pernah dikunci, kenapa kamu ketuk berkali-kali? Aku ingin melihat bidadari surgaku. Perempuan itu ingin, ini Ustaz Somad ngarang aja nih, masa ada perempuan begitu? Ya, Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi, penghuni surga, dijamin masuk surga, orang yang suci, orang yang bersih, tapi dia tetap menginginkan kata-kata yang indah, dan Nabi Muhammad SAW memberikan kata-kata yang indah itu. Apa kata dia? Ya Humaira, wahai engkau orang yang kulitnya putih kena cahaya matahari kemerah-merahan. Jadi kalau gitu boleh kami panggil istri kami ya Humaira, why not? Pulang dari sini nanti, yang kebetulan istrinya nggak ikut ya, yang ikut pun juga nggak apa-apa. Ya Humaira, alah katanya. Iya, ya Humaira. Nggak bisa lah Pak Ustadz, orang istri saya nggak putih kok. Ya nggak apa-apa. Idqalus surur, menyenangkan hati orang, menyenangkan hati orang. Kalau bisa kau senangkan dengan hadiah. Kalau nggak bisa dengan hadiah, dengan kata-kata yang menyenangkan hati. Ini kadang laki-laki ini terlalu jujur. Ngomong sama istri, ya Hajar Aswad. Bahagiakan dia, senangkan hatinya. Walaupun ya sedikit yang dia buat. Papa, gimana nasi gorengnya? Seumur hidup aku baru ini merasakan nasi goreng yang padahal asinnya minta ampun. Terus dia makan asin, enggak. Kalau ngelihat kamu semuanya jadi normal saya. Kata dokter jangan banyak-banyak pakai gula. Yang paling bagus itu pakai air teh aja, nggak usah pakai gula. Ya udah nggak usah pakai gula. Pahit. Kalau ngelihat kamu manis. Tapi kata dokter aku nggak bisa ngelihat kamu lama-lama. Kenapa? Nanti kena diabetes. Dulu kenapa waktu sebelum menikah pandai? Kenapa setelah menikah tiba-tiba jadi bodoh? Dulu waktu sebelum menikah, semua orang dirayu. Adik namanya Dina ya? Maksudnya dinafkahi aku. Masya Allah pandainya. Abang orang Sunda? Bukan. Orang Medan? Bukan. Orang Bugis? Bukan. Terus orang apa? Aku orang Jawa. Tapi kelihatannya bukan orang Jawa, karena aku adalah jawaban atas istikharah kamu selama ini. Dulu kenapa pandai mulutmu? Sekarang kenapa pura-pura bisu? Berusahalah untuk, saya kalau lama-lama ngasih materi marriage life ini jadi muda saya. Memang saya perhatikan setiap saya diminta Ustadz Ozi mengasih materi di marriage life series ini, otak saya itu jadi berkembang. Beda kalau saya ceramah di masjid yang isinya pensiunan. Bawaannya mau cerita sakratul maut aja. Iya. Jadi memang bertemu dengan audiens ini mempengaruhi ustadz juga. Jadi kalau ada orang yang nanya saya, kenapa ustadz saya lihat awet muda sekarang? Jawabannya karena sering ngisi materi marriage life series. Nah, jadi saling memahami. Saya tidak merasa saya laki-laki yang bisa memahami, enggak. Saya tetap berusaha untuk memahami. Tanggal lahir kita penting.
tapi tanggal pernikahan jangan sampai lupa. Perasaan hari ini tanggal apa ya? Kata, cepat tengok kalender, cepat tengok, buka catatan. Tanggal lahir kita lupa nggak apa-apa, tapi tanggal hari pernikahan jangan sampai lupa. Itu bisa neraka jahanam. Kalaupun lupa, jangan ngaku. Kamu nggak ingat kan? Aku ingat. Terus surprise. Itu cuman susah juga saya mau ngasih jurus-jurus karena pasangannya ada. Akan datang nih kita buat laki-laki semua, dan jangan direkam. Bukan begitu, semua ini mesti didengar laki-laki dan perempuan, karena tujuan kita bukan mau memenangkan diri, bukan mau menyenangkan diri, tapi untuk bisa saling memahami. Dari mana Ustaz tahu pikiran-pikiran perempuan? Ya saya dengar kan dari pertanyaan jamaah itu kan tahu kita. Ustadz Abdul Somad, aku yang bekerja, aku anak orang kaya, aku yang masuk kantor, tapi suamiku nggak pernah ngasih belanja. Sudahlah uangku dipakai, dia pula main judi, dia main game online. Sebetulnya perempuan ini dia bukan mau nanya, mau cerita. Kadang bingung kita membaca surat itu panjang-panjang, ujungnya nggak ketemu kita pertanyaannya. Mereka mau cerita. Makanya kalau perempuan cerita, kita jangan suruh dia berhenti. Tapi saya letih Pak Ustadz, saya di kantor dimarahi atasan, di jalan saya tadi kena tilang, masa di rumah mau dengar cerita? Berarti kau nggak paham. Jadilah pendengar cerita yang baik. Kau hanya tinggal iya, oh, iya, oh. Apa susahnya? Kira-kira bisa? Insya Allah. Iya, oh. Apa susahnya? Itu Pak, anak kita tadi sudah dimandiin jalan ke sana begini, makan coklat. Iya. Tiba-tiba mandi lagi, coklat lagi. Oh. Apa susahnya? Dia cuma mau cerita, dia nggak minta solusi. Perempuan ini nggak pernah minta solusi sama kita karena dia lebih punya solusi. Dia hanya butuh orang yang mau dengar cerita dia, maka jadilah pendengar yang baik. Anggap aja itu sandiwara radio. Kita dengar aja, besok kita dengar. Setelah habis selesai, kita tanya, ada lagi? Kira-kira ada yang lebih berat nggak? Apa susahnya? Kalau lagi marah, jangan keluarkan kata-kata, karena itu sama seperti sapi yang keluar dari lubang kecil waktu Nabi Isra Mi'raj. Dia tengok ada sapi keluar dari lubang kecil, dan ketika sudah keluar dia nggak bisa masuk lagi. Marah, emosi, lebih baik tahan. Kalau kebetulan di situ ada minuman, minum. Ada es krim, habiskan. Jangan sampai ngomong sumpah serapah itu ini, nanti hatinya dingin, emosinya turun, kata-katanya tidak bisa hilang. Kaca retak bisa direkat, galah patah bisa disambung, hati yang pecah kemana obat akan dicari. Oh kalau begitu Ustadz Somad nggak pernah mengeluarkan kata-kata. Saya orangnya tahu sendiri. Kalau sedang ceramah lihatlah kalau saya ngomong berapi-api, karena ada sound system. Tapi kalau nggak ada saya diam aja. Kalau saya sedang marah saya tahan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Karena kalau sampai keluar ini meledak, maka hancurlah Hiroshima dan Nagasaki. Rumput pun tidak akan tumbuh lagi. Dan ingat, perempuan daya ingatnya jauh lebih kuat daripada laki-laki. Sekali kata-kata keluar, jangankan kata-kata, perbuatan aja. Seorang laki-laki nyetir, tiba-tiba ada perempuan mau nyebrang, berhenti, dia kasih jalan, itu sampai nenek-nenek dia ingat. Dapat videonya? Kalau nggak dapat nanti saya kirim. Sampai sudah tua beruban istrinya, udah miring duduknya, dia suruh. Gara-gara hanya laki-laki ngasih.
jatuh tasnya, jatuh kainnya, sedang jalan dengan istrinya, tiba-tiba orang yang depan itu ada yang jatuh, diangkatkannya, itu sampai mati dia ingat. Itulah kenapa dalam Islam perempuan gak boleh mengantar jenazah ke liang lahat. Kenapa gak boleh? Karena ingatan perempuan sangat kuat, beda sama laki-laki. Laki-laki itu di bawah amnesia sedikit, cepat sekali dia lupa. Itu laki-laki, manusia, dimensia, amnesia. Laki-laki di antara itulah, lupa dia, nggak sakit hati. Itu di antara beberapa perbedaan. Tapi keduanya ini bisa bersama karena apa? Wa allafa baina qulubina fa allafa baina qulubina. Allah yang mempertautkannya. Setengah mati kita mau mempertautkan dengan usaha ikhtiar kita, tapi kalau Allah tidak, maka jangan lupa seperti teori Ka'bah. Ini Ka'bah di tengah, panjang umur sehat badan, nanti kita bisa ke Baitullah bersama Bang Irfan. Kami kemarin berangkat umroh bersama beliau. Jadi di Ka'bah itu semakin dekat ke Ka'bah itu semakin diameternya makin dekat. Ini Ka'bah. Kalau kita jauh dia, putarannya makin jauh, makin jarang. Tapi kalau kita semakin mendekat, teori jari-jari. Masih ingat jari-jari? Udah lama nggak naik sepeda Pak Ustadz? Jari-jari sepeda semakin dekat ke porosnya, dia makin dekat. Maka kalau kita semakin dekat dengan Allah, usaha sudah, tapi dekat dengan Allah. Bangun malam, nggak usah dijawab, jawabnya dalam hati. Kapan terakhir membangunkan istri untuk tahajud malam? Jangan dijawab. Nanti malam ambil semprotan bunga anggrek, bangun sayang. Untuk apa? Aku mau ke dapur takut hantu. Bangunkanlah dia untuk sholat tahajud malam. Saya Pak Ustadz mau tahajud, tapi saya baru hijrah, baru taubat, baru dengar pengajian Ustadz, saya belum bisa baca ayat. Enggak apa-apa, jadi imam ayatnya enggak usah kuat dulu, kayak sholat zuhur aja, modalnya cuma takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi jangan sampai lupa sami Allah. Saking groginya Allahu Akbar, kata istrinya sami Allah kali, batal sholatnya. Nggak boleh keluar satu kata yang bukan Arab dalam sholat. Rasakan sendiri bagaimana kita sholat dengan istri, ada kedekatan hati. Kalau orang tua sudah meninggal, habis sholat itu untuk almarhumah ibunda, untuk almarhumah ayahanda, kirimkan doa. Itu dia punya kedekatan hati. Ternyata kamu sayang ke ayah aku, ternyata kamu sayang ke ibu aku. Ibu saya sayang sama saya, ya memang emak saya, dia mengandung saya, membesarkan saya, melahirkan saya. Tapi ada seorang perempuan yang tidak pernah mengandung saya, tidak pernah melahirkan saya, tidak pernah membesarkan saya, tapi dia lebih sayang pada saya. Anaknya dia berikan kepada saya. Itulah ibu mertua kita. Kirimkan video pendek, kirimkan kata-kata, kirimkan pertanyaan, kirimkan video. Kita kirim video ke mama ya, ke umi ya, ke abi ya, apa kabar, sehat, sebagai bentuk perhatian. Saya alhamdulillah Pak Ustadz belum bisa ngirim apa-apa, paket pun belum bisa, hanya mengirimkan kata-kata. Sudah berapa lama? Udah 20 tahun. Keterlaluan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus kita memahami dari tadi Ustadz memahami ini sampai kapan? Sampai akhirnya malaikat maut datang mencabut nyawa. Kalau dia sudah datang, ternyata cepat sekali waktu berlalu. Kalau cerita live marriage, live series,
Orang yang paling cerdas di Indonesia ini diakui oleh orang Jerman teknologi keretakan pesawat. Namanya Bapak B.J. Habibie. Tapi begitu Ibu Ainun meninggal dunia, rapuh. Sampai psikiater menyuruh beliau menulis. Karena pikiran ini berkata terus. Akhirnya beliau menulis. Dan beliau berziarah ke kubur. Artinya apa? Laki-laki yang secerdas beliau pun ketika kehilangan orang terkasih tersayang jatuh. Tapi itu Pak Ustadz, ada teman saya nggak cerdas, meninggal istrinya biasa aja. Ya karena nggak cerdas itulah dia. Ternyata cinta yang paling dalam. Saya nonton itu film Ainun Habibie sama Ustazah. Nonton kita Ainun Habibie. Iya, saya bilang. Diajak nonton. Begitu dalam, saya pun tertidur. Langsung ditanyanya, gimana ceritanya tadi? Mantap, saya bilang. Luar biasa itu, saya bilang. Nah, jadi kita saling memahami ini sampai kapan? Makanya dibuatnya bukan sehidup semati. Sekarang banyak orang sehidup semati. Sehidup semati itu artinya aku hidup kau mati. Tapi sehidup sesurga. Insya Allah, Allah pertemuan kita di dunia, Allah pertemukan juga kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Tapi tidak semua laki-laki ini mau masuk surga sama istrinya. Aku Pak Ustadz di dunia ini aja aku nggak tahan katanya. Apa sifatnya yang kau nggak suka? Iya, saya diatur-aturnya Pak Ustadz, kau pulang jam berapa, tinggal di hotel mana, kunci motor mana, kunci mobil mana, handphone siapa aja yang nelpon, siapa aja yang kau kirim WA. Itu tanda sayang dia supaya kau tidak dilarikan pelakor. Buat nama dia di handphone itu, security syariah. Itu bukan karena dia tidak sayang, itu justru karena sayang dialah. Kalau punya istri yang selalu nanya pulang jam berapa, jalan sama siapa, sholat udah apa belum, kunci motor di mana, transfer kemana aja, gaji di mana. Kalau dapat istri model begini, pegang, jangan dikubur sebelum mati. Kata Nabi, ya Rasulullah, kami mau cari harta-harta yang paling penting itu apa? 3 kata Nabi. Yang pertama, qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Bersyukur. Aku bersyukur mendapatkan kamu, Ma. Kalau bukan kamu yang mendampingi aku dari sekian banyak calon-calonku dulu, kamu kan tahu aku playboy cap tupai. Semua pohon kelapa aku lobangi. Tapi kenapa kamu yang jadi istriku? Karena ternyata memang kamulah yang mampu. Begitu, besarkan jiwanya. Kalau badannya udah besar, besarkan semangatnya. Begitu juga dengan ibu. Aku bersyukur kamu jadi suamiku, Pak. Padahal dulu aku berdoa ingin suami yang rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih. Tapi ternyata dapat seperti kamu, hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam lutut bekudis. Tapi aku bersyukur. Kenapa kamu bersyukur? Coba kalau aku dapat suami yang matanya biru, rambutnya pirang, kulitnya putih, pasti aku nggak bisa tidur, aku khawatir, aku cemas, aku depresi, aku anxiety. Tapi kamu, aku nggak pernah khawatir. Mau ada yang ambil, ambillah. Sudah lama ku ikhlaskan. Allah ngasih kita itu bukan yang kita mau, tapi yang Allah mau. Yang Allah menurut ilmunya layak untuk kita, maka kita qalban syakira. Yang kedua, lisanan dzakira. Lisannya berzikir. Makanya ibu, kakak, jangan heran kalau suami itu setiap ketemu selalu berzikir, astagfirullah, astagfirullah katanya. Istrinya pun begitu juga, innalillah. Lisanan dzakira. Yang ketiga, zaujatan solihatan tu'inu ala imanihi, pasangan hidup yang soleh, yang solihah,
yang membantu iman. Itu yang paling penting. Kita lagi down, kita lagi susah, datang dia membahagiakan, membangkitkan semangat kita. Kita pulang kehilangan helm. Aduh, hilang helm. Helm hilang? Iya. Itu si anu motornya hilang. Enggak apa-apa. Besok motornya hilangkan. Tapi kalau dia buat kita down, tadi helm hilang. Hilang helm. Besok nyawa kau hilang. Apa enggak langsung jatuh kita? Nah, tapi memang jadi laki-laki ini serba salah memang. Gimana masakanku tadi? Enak. Asin enggak? Enggak. Kau bohong kan? Iya, agak asin. Itulah kau enggak punya pendirian. Maka jadi laki-laki itu mesti siap ini. Tapi yang belum menikah jangan gara-gara ini kalian takut menikah ya. Memang begitu. Aku mau masak nih Pak. Kira-kira kamu mau mie goreng apa nasi uduk? Ya terserah kamulah. Cobalah jadi laki-laki yang berprinsip. Ya udah mie goreng. Kan? Masa semua mesti aku? Ya udah kalau gitu nasi uduk aja. Cepat kali pikiran kau berubah. Ada videonya kan? Nah itu. Nah, jadi ya nikmati aja, pahami aja, nggak perlu emosi, nggak perlu marah. Kenapa? Ya memang sudah begitu dari zaman dulu. Perempuan itu tidak mengalami metamorfosa. Dia nggak berubah jadi kupu-kupu. Dia tetap menjadi perempuan sampai masanya. Terus sampai kapan kami mengalami derita ini Pak Ustadz? Kakekmu, ayahmu, dan sekarang giliran kamu. Nanti anakmu juga mengalami yang sama, cucumu juga. Tapi insya Allah mereka bahagia kalau dia nikmati. Cabai itu kan pedas itu. Tapi kalau nggak ada cabai enak makan? Nggak ada, kehilangan cabai. Tapi kalau terlalu pedas sakit juga kepala kita. Maka pandai-pandailah, macam main layang-layang. Kadang dia terbang, jangan terlalu diulur tinggi nanti nyangkut. Tapi jangan juga terlalu ditarik, nanti dia nggak terbang. Ada seninya. Tapi yang paling penting dari semua adalah doa kepada Allah. Kuatkan aku ya Allah. Saya udah nggak tahan lagi Pak Ustadz. Berdoa sama Allah. Kalau bisa doanya dia dengar. Ya Allah, kuatkan aku mendampingi dia ya Allah. Udah nggak tahan kali kurasa. Dia di belakang. Apa kata kau? Kata. Suami saya nggak sholat Pak Ustadz, saya sudah taubat Pak Ustadz, saya sudah hijrah Pak Ustadz. Dia nggak sholat? Enggak. Kok bisa kalian menikah? Aku pun nggak sholat juga dulu Pak Ustadz. Tapi setelah mendengar ceramah Ustadz, aku sholat. Sudah berapa lama? Baru subuh tadi. Doakan dia, ambil video Ustadz Adi Hidayat, ambil video Gus Baha, ambil video Kiai Fulan, dengarkan ke dia, doakan dia, tahajud, sholat hajat, di dekat tempat tidur, agak dekat ke telinga dia, bukakan pintu hidayahnya ya Allah. Kira-kira mau terdengar azan subuh, bisikkan ke telinganya sayup-sayup, la ilaha illallah. Sambil masak sarapan pagi, nyanyikan lagu yang mengajak sholat. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Sengaja Allah mempertemukan untuk saling menjaga, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Karena sesungguhnya laki-laki tidak sempurna dan perempuan juga tidak sempurna. Maka kata Nabi, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Setengah iman saya ada pada ustazah, setengah iman dia ada juga pada saya, sehingga ketika bersama maka sempurnalah iman. Dengan itulah nanti kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat masuk ke dalam surga, ketemu lagi. Kira-kira kalau bapak
Presiden B.J. Habibie masuk surga, disuruh pilih antara bidadari dengan Ibu Ainun, dia pilih siapa? Bu Ainun. 100.000% dia akan pilih, aku hanya inginkan Ibu Ainun. Tapi jangan pertanyaan ini ibu tanya ke bapak. Kenapa? Karena itu nanti akan memicu konflik panjang kalian. Dan yang salah adalah yang ngasih pertanyaan. Tapi bapak pun andai terjadi nanti jawab aja, kaulah bidadari surgaku. Aku nggak yakin, belahlah dadaku. Nggak akan dibelahnya itu. Jadi kesimpulannya, pertemuan karena Allah, berjalan untuk saling memahami. Proses saling memahami itu pun adalah ibadah. Makanya ibadah yang paling besar bukan tahajud, ibadah yang paling besar bukan haji, ibadah paling besar bukan jihad, ibadah yang paling besar adalah sabar. Tapi jangan gara-gara ini nggak sholat. Kau nggak sholat, sabar Pak Ustaz. Tetap sholat, tetap baca Quran, tetap berzikir. Pada akhirnya nanti kita sampai pada stasiunnya, apakah kita dulu atau pasangan dulu. Setelah itu nanti kita akan berjumpa di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.